كيف تعلمنا الشتائم بدل الحوار؟ لذلك أناشدكم الله، ابتعدوا عن الفتنة ما استطعتم، فأمسكوا فمكم ألسنتكم وآذانكم إلا بخير. Atas permintaan yaitu untuk membahas perbandingan antara madzhab Islamiyah ini supaya antum nanti ketika talab ilmi dan ketika berhadapan juga berinteraksi dengan banyak aliran yang berbeda itu sudah bisa memahami dan punya kesiapan dan wawasan yang cukup untuk bisa berfaham dalam berinteraksi dan juga mempunyai bekal keilmuan yang mana bisa mengetahui dasar masing-masing madzhab tersebut. Jadi saya akan ulas dengan mengesampingkan judgement, penghukuman ataupun pembelaan ataupun segala, tapi sebagaimana adanya. Yang pertama dan terutama yaitu yang mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang layak kita ketahui dahulu, sehingga sebelum kita, karena mayoritas kita ini adalah lahir sudah terbentuk dan sudah terpilih mazhab kita. Alhamdulillah untuk yang lahir menjadi muslim dan besar menjadi muslim dan mazhab Ahlus Sunnah yang menjalankan sunnah Rasul adalah yang beruntung, tapi juga harus mempunyai ilmu yang cukup untuk mengetahui mazhab dan tariqah yang telah dia pilih. Nah, jadi mengenai Ahlus Sunnah seperti itu, istilahnya lahir di abad kedua Hijriyah dan disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membedakan dari yang dinamakan Ahlul Bid'ah, Ahlus Syirik dan lain-lainnya. Ada sebab-sebab penamaannya. Di antara tokohnya adalah Abdul Qahar. Nah, mayoritas Ahlus Sunnah menganut pemahaman dari sisi akidahnya yang mayoritas adalah Asy'ariyah, disebut juga Maturidiyah. Disebut Asy'ariyah atas nama tokoh utamanya yaitu Ali Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia adalah keturunan keempat atau kelima dari Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang sahabat yang hidup dan mempunyai banyak pengikut di masa kekhalifahan. Mengetahui bahwasannya ada rukun Islam, ada rukun iman, ya kan? Hafal semua kan insyaallah? Ini dalam sisi akidah. Kemudian sebagian kecil pemikiran lain dalam Ahlus Sunnah yaitu Al-Mu'tazilah. Dinamakan Al-Mu'tazilah karena yang i'tazal, keluar dari pemahaman yang Asy'ariyah ini. Al-Wasl bin Atha. Ini juga di abad kedua Hijriyah. Ini dari sisi akidah. Di sini ada perbedaan besar. Bahkan dalam rukun Islam dan rukun imannya banyak perbedaan. Di antara perbedaan yang menonjol adalah perihal masalah qada dan qadar. Kemudian masalah yang kalau Mu'tazilah itu punya pandangan akidah, ada yang dinamakan manzilah bainal manzilatain, bahwasannya singkatnya ya, orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak dijatuhkan kata kafir, tetapi melainkan dia antara beriman dan kafir. Jika dia tidak tobat sampai akhir hayatnya, maka dia masuk neraka. Itu diantaranya. Mengenai qada dan qadar, perbedaannya lumayan berbeda jauh. Di Asy'ariyah, Maturidiyah, ada juga yang menamakannya itu dengan istilah Jabriyah. Itu bahwasannya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, maktub dan ditentukan oleh Allah. Mu'tazilah berpandangan berbeda. Mu'tazilah punya pandangan bahwasannya manusia itu lebih bebas. Ini ada argumen-argumen nakliyahnya yang sangat banyak. Mu'tazilah juga ada argumen-argumen lebih menonjolnya dari sisi rasional, akliyah, bahwa tidak mungkin Allah telah menentukan semua, tetapi pada saat yang sama ada surga, ada neraka,
ada pahala, ada dosa, dan seterusnya. Dari perbedaan-perbedaan yang itu yang luar biasa, lahirlah ilmu kalam dalam Islam. Sampai lahir disiplin ilmu khusus dari perbedaan-perbedaan yang kencang masa itu. Jadi antara para ulama itu perbedaannya cukup besar. Di sini juga ada yang punya pendapat ketiga, nanti dibahasnya itu. Jadi itu dari sisi akidah. Nanti perihal detail itu fadhol, nanti antum semakin belajar semakin bisa mengenal perbedaan masing-masing. Tapi dia lebih dibesarkan dan menjadi jaya di masa setelah masa Harun ar-Rasyid, yaitu di masa Al-Ma'mun. Kalau Asy'ariyah banyak tokoh-tokohnya yang tentu terkenal seperti antum ketahui Al-Baihaqi, Al-Ghazali, banyak mufassirin, banyak fuqaha adalah Asy'ariyah. Di Mu'tazilah tokoh yang diantaranya paling menonjol selain Khalifah Ma'mun al-Abbasinya yaitu Asy-Syaikh Az-Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari ini penulis tafsir Al-Kasyaf, termasuk yang luar biasa kritikan-kritikan dan juga pandangan-pandangannya, sehingga dia dikenal sebagai tokoh populer di Mu'tazilah. Sehingga dari banyaknya perbedaan-perbedaan itu akhirnya dikelompokkan, kalau menurut Ibn Hazm dikelompokkan sampai 8 kelompok yang dinamakan mereka itu Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk membedakan dari yang lain-lainnya. Itu dari sisi akidah. Dari sisi fikih, dari sisi fikih adalah merujuk kepada salah satu dari 4 imam mazhab, yaitu dari sisi timeline ya, dari sisi masa, Imam Hanafi, kedua Imam Malik yang menganut mazhabnya dibilang Maliki, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali. Nah, dari sisi fikih yang ahlu sunnah bertaklid kepada salah satu dari 4 mazhab ini. Ada juga yang menambahkan masuk dalam ahlu sunnah. Yang kelima adalah Zahiri, mazhab Zahiri. Seperti misalkan saya waktu kerja dan belajar di Mahkamah Syariah di Emirat, Dubai, Abu Dhabi itu 5-nya yang dipakai. 5 mazhab ini yang dipakai: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri. Ini dari sisi fikih. Seperti Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah. Imam Malik juga di masa yang tidak jauh beda, tapi sebelumnya. Imam Hanafi juga, Imam Malik berguru kepada Imam Hanafi. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik awalnya di Madinah. Imam Syafi'i di umur 9 tahun diriwayatkan telah menghafal Al-Quran. Beliau lahir di Gaza, di Palestina, tapi ayahnya adalah dari Makkah. Dan dari 4 imam yang dari keturunan Quraisy adalah Imam Syafi'i, dan mempunyai konsep yang jauh lebih luas dan lebih berbeda. Ada ahlul ra'i, ada ahlul hadis. Konsep Imam Hanafi dalam menyimpulkan istinbat hukum-hukum fikihnya lebih banyak memakai ra'i, lebih banyak memakai pendapat. Jadi dari riwayat, dari nas, pendapatnya juga andil, dinamakan ahlul ra'i. Ini penting untuk tahu. Imam Malik lebih ke hadis, ahlul hadis. Imam Hambali juga ahlul hadis. Imam Hanafi banyak memakai qiyas dalam pola menyimpulkan suatu hukumnya untuk membedakan wajib, haram, makruh, mubah, dan lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i mungkin termasuk
ulama alim yang dalam konsep penyimpulannya yang agak jauh berbeda karena wawasannya jauh juga. Jadi beliau itu karena belajar umur 13 tahun telah mengenyam pelajaran dari Imam Malik. Kemudian beliau belajar ke Yaman, berguru pada 4 alim besar di Yaman. Kemudian beliau ke Irak. Kemudian beliau yang keliling ke seluruh teluk Persia, sehingga mengenal banyak wawasan dan banyak keilmuan. Jadi tidak heran kalau di antara muqallid dari 4 imam mazhab ini yang paling banyak ditaklidkan adalah, yang paling banyak pengikutnya adalah Imam Syafi'i. Dia tidak murni pada hadis dan tidak juga pada ra'i secara bebas. Dan kalau antum sampai membaca kitab yang telah disusun atas fikihnya Imam Syafi'i, itu bukan hanya seperti matangnya hukum fikih, tapi mengajarkan seseorang juga dalam pola beliau beristidlal, dalam pola beliau menentukan suatu kesimpulan hukum-hukumnya. Jadi luar biasa itu kitab fikihnya Imam Syafi'i, kitab fikih yang mengajarkan orang untuk juga memahami beristidlal. Jadi beda. Nah, Imam Syafi'i pun sempat awalnya itu karena ditangkap dari Yaman pun sampai dibawa ke Baghdad, ke Harun al-Rashid, dan sampai akhirnya ditetapkan sebagai salah satu imam mazhab. Nah, keempat ini siapakah yang menentukannya? Yang menentukannya saat itu kalau menurut sejarawan ada kesepakatan dan juga yang diafirmasi oleh Khalifah Abbasiyah yang ada saat itu. Sehingga inilah yang diterima, yang dijadikan kurikulum. Jadi jangan mengira bahwasannya ulama Ahlus Sunnah yang kaliber itu adalah 4 imam ini saja. Tidak, ada banyak sekali masa itu. Cuman yang disahkan oleh pemerintahan adalah 4 imam mazhab ini. Sehingga pada masa itu lahirlah Nahdlatul Ulama, gerakan Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Ulama NU yang ada sekarang ya, lain. Jadi masa itu dibilang awalnya kebangkitan ulama itu karena banyak juga yang protes, kok hanya 4 saja yang disahkan. Nah, ulama-ulama yang kaliber lainnya gimana gitu loh. Selain Nahdlatul Ulama juga timbul yang dinamakan masa itu Harakatut Tajdid. Jadi gerakan kebangkitan dan pembaruan yang mana tidak menerima. Dan tentu umat-umat banyak taklid kepada yang lain-lainnya masa itu. Tetapi yang akhirnya go public dan internasional paling ma'ruf adalah 4 ini. Dan menjadi, khususnya Imam Syafi'i menjadi banyak pengikutnya. Kalau di Afrika banyak Hanafi, di banyak Malikiyah juga, di Oman, di Jazirah Arabia, Syibh Jazirah Arabia itu banyak penganut mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan kalau menurut sebagian ulama, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah, yang kadangkala bisa berpindah dalam fikih. Misalkan ketika seseorang itu tawaf, saat tawaf kalau di mazhab Imam Syafi'i bersentuhan dengan non muhrim, dengan lawan gender, ya, dengan wanita, kalau wanita bersentuhan dengan pria sengaja atau tidak sengaja itu bisa membatalkan. Tapi kalau fatwa Imam Hanafi tidak. Makanya ketika di Makkah kadang saat umrah banyak yang saat itu berpindah khusus dalam bab itu saja, misalkan pindah ke fatwanya. Nah, dalam fikih ini banyak sekali perbedaan-perbedaan yang jauh juga. Tapi bagusnya dalam Ahlus Sunnah, walaupun akidahnya juga ada perbedaan, fikihnya juga ada perbedaan, 4 imam, tapi bisa hidup bersama dengan penuh toleran. Itu yang layak menjadi pelajaran. Dan kenapa dia menjadi satu mazhab yang majority, yang mayoritas. Mafhum? Syiah. Mazhab Syiah ada muncul persamaan dalam tauhid. Ini dari sisi akidah nubuwah
dan ma'ad, hari akhir. Perbedaan mereka adalah di imamah, kepemimpinan. Ini perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita membahas suatu perbedaan antar mazhab, yang kita pilih adalah hal-hal yang sifatnya itu substansialnya dahulu. Jadi bukan masalah-masalah fikih atau masalah-masalah cabang dahulu, tapi perbedaan asasnya dulu. Nah, Syiah muncul istilah ini adalah yang artinya adalah pengikut. Jadi muncul istilah ini sebagai istilah yang dinobatkan untuk yang dari awalnya itu secara politik dan secara tidak mengikuti Sayyidina Ali. Itu yang diistilahkan Syiah. Mereka mengambil ajaran agama dari mana? Misalkan di dalam Ahlus Sunnah Al-Quran, setelah Al-Quran hadis kan, Sunnah Nabi. Ya, diambilnya dari mana? Setelah Al-Quran Nabi dan setelah Nabi Khulafaur Rasyidin, ya kan? Setelah Nabi tiada dari Khulafaur Rasyidin dan sahabat. Siapa sahabat? Mereka yang hidup bersama Nabi. Dari setelah sahabat siapa? Tabi'in, orang-orang yang pernah hidup dan belajar dari sahabat. Setelah tabi'in siapa? Tabi'in, ya kan? Dan seterusnya. Nah, itu dari Ahlus Sunnah. Di Syiah, mereka referensi utama adalah imam, karena dalam akidahnya imamah termasuk dalam usuluddin, termasuk dalam dasar-dasar akidah. Jadi setelah Nabi, mereka menganggap satu sosok rujukan utama, yaitu siapa? Sayyidina Ali. Jadi setelah Nabi meninggal, tolok ukur mereka adalah Sayyidina Ali. Ya, apa kata Sayyidina Ali, yaitu seperti apa yang Nabi ajarkan dan apa kata Nabi, itu bagaimana. Yang lain bukan tidak dilihat, tapi dilihat bagaimana dia dengan pendapatnya Sayyidina Ali. Kalau cocok ya sama. Yang penting bagi mereka adalah imamnya penerus dari kenabian, ada imamnya itu Sayyidina Ali. Yang kedua adalah setelah Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya sampai yang ke-12. Bagi mereka ada 12 imam yang mayoritasnya ini diistilahkan dengan imamiyah atau juga diistilahkan dengan mazhab Ja'fariyah, karena hukum fikihnya paling mereka dapat di masa Ja'far As-Sadiq. Di sini ada sempalan. Setelah Ja'far As-Sadiq ada yang menganut Ismail, anaknya yang paling tua, sehingga dibilang Syiah Ismailiyah. Kemudian ada juga setelah Muhammad Baqir ada Zaid. Jadi pamannya Ja'far As-Sadiq, anaknya Ali Zainul Abidin, namanya Zaid karena dia memimpin saat itu, memimpin kebangkitan terhadap daulat-daulat yang ingin menguasai Islam. Jadi dia dijadikan pemimpin, sehingga ada yang dibilang Syiah Zaidiyah, yang mana banyak ada di Yaman. Dari sini sempal. Mayoritas adalah yang dibilang Syiah Imamiyah atau Syiah Ithna Asyariyah, yang mempunyai percayaan bahwasannya 12 imam ini dari Ali bin Abi Thalib sampai Muhammad Al-Mahdi itu adalah imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Allah dan dari lisan Nabi Muhammad. Itu adalah akidahnya. Mayoritas mereka jumlahnya cukup lumayan, cukup besar. Di Kuwait 60%, 70%, di Irak 80%, di Iran 90%, di Bahrain 60%, dan di mana-mana di Indonesia gak tahu berapa persen, dan seterusnya. Yaman juga sekian persen. Di Saudi sendiri juga ada 3 provinsi yang mana mereka adalah penganut Syiah. Nah, jadi perbedaannya itu di mana? Kalau dalam urusan fikih, ya rata-rata sholatnya sama seperti sholat, hanya bedanya tangan. Kalau di Syiah seperti yang menganut Imam Malik, begini lepas tangan, kayak begini ya. Dan bagi mereka kalau begini haram, jatuhnya batal. Karena bagi mereka Nabi
Kalau saya ini sholatnya begitu. Kalau dalam urusan fikih banyak. Dalam urusan akidah juga banyak perbedaan-perbedaan seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan Syiah dalam sisi akidah, khususnya mengenai nanti mengenai dasar-dasar dan rukun-rukun itu. Jadi yang membedakan adalah imamah. Kemudian sebagai sumber nasnya, di mereka lebih banyak dasar-dasar hadis Nabi pun, jadi bukunya itu buku-buku hadisnya lebih banyak juga. Ada yang sampai seperti Biharul Anwar 111 jilid, ada lagi Al-Kafi sekian 20-an jilid usul dan furu'nya, ada lagi Man La Yahduruhul Faqih, ada lagi Al-Mufid, tergantung penyusun-penyusun awalnya. Tapi mereka nyusunnya setelah Nabi, kata-kata siapa? Ali bin Abi Thalib, dan dianggapnya nas. Hanya mereka riset di urusan kesahihannya. Setelah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, dianggapnya nas yang mensyarah dasar agama. Jadi taklidnya secara akidah dan secara fikih kepada imam-imam ini, yang mana dikenal oleh mereka sebagai Ahlul Bait Nabi. Nah, bagi mereka istilah Ahlul Bait itu ini yang menurut mereka itu adalah yang terjamin kesuciannya. Kalau habaib dan lain-lain adalah zuriyah yang tidak terjamin kesuciannya. Jadi dia darah zuriyah Nabi tapi tidak terjamin. Jadi kalau kata-kata ada Nabi dan Ahlul Baitnya, ya ini aja maksudnya, karena ini yang terjamin. Karena dasar mereka waktu turunnya ayat itu, Nabi ngasih kain kisah kepada Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Ketika mubahalah juga mereka berlima, yang dinamakan Ahlul Kisah, dan keturunannya ini yang dalam hadis mereka Nabi menyebutnya satu persatu. Jadi itu dianggap ini adalah imam yang menjaga risalah secara satu-satu. Lainnya bagi mereka urusan kedua. Dan tolak ukur kualitas sahabat bagi mereka, siapa yang berwilayah istilah mereka, siapa yang memimpinkan ini, yang enggak dianggap. Sehingga lahir perbedaan yang dibuat runcing antara Sunnah dan Syiah adalah diantaranya khususnya soal masalah kebencian mereka kepada sebagian sahabat yang di Ahlus Sunnah termasuk sahabat agung. Itulah yang menjadi masalah dan menjadi adanya konflik-konflik. Ya, tapi itu permasalahannya kembali permasalahan sejarah dan lain-lain silahkan. Mereka juga diistilahkan Rawafid, yaitu orang-orang yang menolak. Nah, Rawafid lebih luas dari Syiah, karena ada juga yang non Syiah tapi juga menolak. Apa yang ditolak diantaranya? Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sebelumnya Ali bin Abi Thalib. Bagi mereka gak sah, gak dianggap. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman gak dianggap, Ali aja yang dianggap. Dan semestinya dari awal setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini mereka juga punya adillah, dalil-dalil. Seperti itu loh. Bagi mereka urusan imamah ini urusan penunjukan langsung. Jadi bukan pemusyawarahan, bukan istilahnya dari hasil pilihan masyarakat atau enggak. Bagi mereka imamah ini penunjukan secara langsung. Dan itu kalau mengkaji kitab-kitab mereka, hadis-hadisnya juga banyak. Jadi kalau dalam mendebat urusan ini, itu debatnya kembali ke buku mereka. Nanti mereka dari buku kita, misalkan dari buku Ahlussunnah, kita ini harus punya juga wawasan untuk tahu. Sehingga ketika kita mengukuhkan pendapat, kita harus memahami. Kalau enggak, jangan masuk ke dalam perdebatan. Karena kadang bisa kewalahan. Soalnya mereka kadang juga membawa hadis-hadis yang ada dalam sahih-sahih Ahlussunnah. Kayak dalam Sahih Bukhari misalkan hadis yang menyatakan al-a'immah min ba'di 12 kulluhum min Quraisy. Ini ada. Nah, nanti mereka menanyakan mana itu siapa? Dalam Sahih Muslim ada. Terus hadis Nabi yang dianggapnya mutawatir bahwasanya yang Nabi ngangkat Sayyidina Ali setelah Haji Wada, hadis itu ada 217 dalam Sahih Sunnah, Sahih Sittah. 217. Jadi mereka bawa adillah dari sunnah juga bisa.
Yang setelah itu aja Nabi dianggapnya mengangkat Sayyidina Ali, faman kuntu maulah fahadha aliyul maula. Dalam siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, maka ini adalah Ali pemimpin. Kemudian ini tarikun fikum mustaqalin, ini dasar hadis yang paling kuat yang mereka pegang. Jadi biar tahu, Nabi bilang inni tarikun fikum as-saqalain, aku meninggalkan kepada kalian dua peninggalan besar, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Sebagian riwayat menyebutnya wa sunnati, tapi mayoritas dan yang kuat adalah kitab Allah wa itrati ahla baiti. Siapa itu ahli bait ini bagi mereka? Yang lain dzurriyyah, haram menerima zakat, haram menerima sedekah, punya kelebihan lah kadang, tapi dosanya 2, pahalanya juga 2, seperti itu. Tapi tidak terjamin kesuciannya. Jadi ketika mereka berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, bagi mereka ya ini 12 imam itu. Dalam doa kita, dalam salawat itu membaca, karena dianggap mereka ini yang selaras turun-temurun menjadi mewarisi pusaka ilmu Nabi. Itu dalam. Nah, luar biasanya. Nah, kalau amannya dalam Ahlus Sunnah, mereka ini diterima full sebagai orang-orang besar. Imam Hanafi belajarnya dari Ja'far As-Shadiq 2 tahun sampai dibilang laula sanatan la halakan Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun belajar dari Imam Ja'far As-Shadiq, dia termasuk celaka. Imam Syafi'i apalagi. Dan seperti itu. Nah, tapi karena pergolakan politik yang ada masa itu dan pemerintahan yang berkuasa itu Bani Umayyah yang paling getol memusuhi Ali bin Abi Thalib, sehingga kurikulum dan para penyusun hadis, dan dulu apalagi sempat dilaknat setiap Jumat Sayyidina Ali-nya, kemudian diangkat di masa Umar bin Abdul Aziz, maka banyak dalam kitab-kitab narasumber yang ada di Sunnah terkosongkan, nyaris tidak ada. Jadi kalau buka Sahih cari juga dari Sayyidina Ali misalkan dari Siti Fatimah, sangat dikit. Di mereka terbuka total. Jadi penuh. Karenanya tidak heran kalau Syekh Ramadan Buti itu dan Syekh Ahmad Al-Azhar sebagai pemimpin madrasah tertua dalam Ahlus Sunnah itu mengatakan saudara yang saling memperkaya Islam. Kalau Syekh Ramadan dengan istilah bagaikan sayap, 2 sayap burung untuk Islam. Sunnah dan Syariah. بصراحة أنا إنسان سني المذهب وألقى الله عز وجل على هذه العقيدة، لكن أبدا لن يفرح العدو الذي رسم هذه الخطة بكلمة مني توقد نيران فتنة بيني وبين أخي الشيعي بشكل من الأشكال، على الرغم من الخلاف المذهبي بشكل من الأشكال. هذا ما ينبغي لإخواننا أهل السنة أن يعرفوه، وهذا ما ينبغي لهم أن يفعلوه، والمأمور لإخواننا الشيعة أيضا أن يدركوا هذا الأمر، لأن المؤامرة ضد الفئتين، المؤامرة تتجه إلى ضرب هؤلاء بهؤلاء. Tidak pernah terjadi dalam sejarah, karena musuh tahu kalau ini 2 duel, Islam hancur. Akhirnya jadi seperti Kristen, ketika Protestan dan Katolik perang, itu akhirnya apa di Barat? Bagaimana akhirnya? Mereka menjauh dari agama. Kita percaya Tuhan, we believe in God, but we don't believe in religion. Kita percaya Tuhan, tapi kita tidak percaya sama agama. Akhirnya gimana? Gereja-gereja kosong, lahir revolusi seks tahun 66 dan sebagainya, ke IMO, hal-hal yang tidak moral akhirnya terus terangkat. Itu yang diharapkan, tapi tidak benar berhasil. Jadi musuh setan-setan itu kaum satanis, kaum anti agama yang selalu mencoba mengadu domba antar agama, itu tidak pernah berhasil, khususnya dalam 2 perang Islam Kristen dan perang Sunnah Syiah, tidak pernah berhasil. Yang membuat perbedaan itu runcing dan mengangkat sentimen. Intinya, kadang ketika usuluddin ini kita gak harus cepat-cepat buru-buru memilih atau berpihak atau kesampingkan, sambil belajar kita samping tahu.
Tahu ada banyak yang kita samping dan bisa diambil yang terbaik. Misalkan kita tahu mereka ini orang besar dalam Ahlus Sunnah, kita mau tahu misalkan lebih banyak, kita bisa baca misalkan hadis-hadis riwayat Syiah. Tetapi ketika yang bagian bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama Ahlus Sunnah, bisa kita taruh dulu, kesampingkan dulu. Ambil misalkan kalau mau pun diambil doa-doa yang ada, misalkan doa-doa dalam riwayat-riwayatnya luar biasa. Kemudian keilmuan dalam dunia tafsir luar biasa, dalam dunia kalam, dalam dunia falsafah, dalam dunia keilmuan teknologi itu yang sampai dengan terpuji. Jadi dalam konsep seperti ini pada akhirnya nasihat yang sesuai ya, ambillah yang terbaik. Kita semua ini pelajar. Label itu kitanya itu bukan representatif. Antum bisa mengatakan menganut Ahlus Sunnah, atau yang di sana bisa mengatakan menganut Syiah. Tapi kitanya atau dianya belum tentu representatif terhadap mazhab, karena yang kita tahu baru ya Allah. Seperti itu gitu. Dan ketika ada lawan-lawan yang ingin menyulut api permusuhan, sampingin. Jadi jangan menjadi dari sentimen. Berarti ala jahala. Ketika kita mau mendebat secara ilmiah, mendebat secara lain, debat dengan perisai juga, yaitu ilmu. Karena bagaimanapun kalau di kalangan ulama itu, kalau di mahkamah syariah yang interaksi udah dengan segala macam mazhab. Di departemen saya sendiri yang saya kerja ada mungkin 12 mazhab berbeda. Tapi bisa habis debat sendiri bisa berahat, ketawa, sampai saling memahami. Gak harus repot, ini mau kunut, ini gak mau kunut, gak mau sholat bareng, ini gak mau sholatnya begini. Apalagi kalau di sebagian tradisi kita beda wirid aja udah dianggap sesat. Akhirnya kekuatan Islam semakin terpuruk. Pandangan yang betul-betul sipit, mengerikan kalau dalam hal itu. Nah setidaknya mungkin usulan ini untuk memberikan kita gambaran dan mengetahui perbedaan yang ada.